Penyesalan memang datang di akhir. Inilah yang dirasakan oleh Gali Ginanjar. Setelah mendekam di penjara selama 2 tahun 4 bulan, Gali kini harus menanggung kesedihan dan penyesalan atas sikap dan ucapannya kepada Fairuz. Terlebih usai bebas, Gali Ginanjar tak bisa bertemu dengan anaknya King Faaz. Di tengah kesedihan yang melanda, Gali berusaha meminta maaf kepada Fairuz melalui direct message Instagram. Namun sayang niatan baiknya itu belum mendapat respon dari sang mantan istri. Saat dijumpai oleh awak media, Gali pun mengungkapkan kerinduannya kepada sang putra. Sampai saat ini sih belum, ya kan? Mungkin banyak juga DM yang masuk, gitu kan? Terus juga aku juga memaklumi kenapa belum direspon, karena kelakuan aku kemarin mungkin masih membekas di mereka. Jadi ya aku sih sekarang bersabar dan menunggu aja respon. Oke. Gini ya, kalau untuk masalah itu sih aku anggap emang kesalahan aku. Karena terlepas itu dari pengaruh luar ataupun pengaruh siapapun, harusnya kalau aku bisa menjaga diri dan menjaga ucapan itu tidak seharusnya dilontarkan seperti itu. Pasti yang lo lakuin Ya sedikit-sedikit gitu kan, ngumpulin dari kerjaan itu buat kembali untuk menafkahi, aku kumpulin besar sedikit ya, aku tabung gitu kan. Yang pertama, yang kedua, kalau ada sesuatu yang ingin gue berikan, kayak kemarin gue lagi di jalan ya kan, gue ingat waktu kecil gue belum pernah punya mainan kayu mobil-mobilan. Akhirnya pas ngeliat mobil oleng, gue beliin satu buat anak gue, karena gini, gue pengen anak gue itu merasakan apa yang gak gue rasakan masih kecil. Karena mobil-mobilan itu dulu langka dan cuma ada di Jakarta, sedangkan gue di Garut. Nah, gue pengen anak gue tuh mainin itu, walaupun istilahnya gue ngasih dia mainan bukan buku gitu. Nah, gue belum tahu nih selera dia buku harus buku apa, selera dia membaca apa, apakah membaca misalnya komika, apakah membaca anime kah, apakah membaca ensiklopedi. Jadi gue belum tahu. Jadi kalau gue sekarang apa yang gue lihat di jalan, apa yang gue suka, gue beli buat baru ada beberapa ya pasti sedih karena akan perbuatan gue kemarin. Kenapa sih gue melakukan itu yang sampai akhirnya gue semakin jauh dengan anak gue, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua juga gue ngelihat perkembangan anak gue itu sangat pintar, sangat bijak. Untuk seumuran seperti itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan bagi kedua orang tua. Yang seharusnya gue ada di situ, gue malah gak ada gitu. Tapi gue juga di sini mau menyampaikan rasa terima kasih gue terhadap Sony yang telah mendidik Faz menjadi anak yang sangat baik, sangat berbudi, sangat ganteng gitu kan. Karena apa? Karena kalau tidak dari keinginan Sony gitu kan untuk mendidik anak seperti itu, tidak akan entertain. Lo gimana sih? Enggak sih, karena sebelum berita ini naik, aku udah mulai produksi sinetron kan, cuman karena belum tayang, jadi netizen tidak tahu akan sinetron itu. Padahal kalau lihat di Instagram sebelum berita ini naik, aku udah posting beberapa adegan di situ, beberapa posternya, beberapa fotonya tentang suasana aku di lokasi syuting gitu. Yang alhamdulillah rezeki dari Allah masih ada yang percaya sama aku untuk menjadi pemeran utama di situ. Nah, pada saat itu aku diundang sama temen aku ya, Chris, untuk bikin podcast. Dan banyak banget di situ berita-berita ataupun wawancara tentang hikmah di dalam ya, hikmah di dalam, terus juga perasaan aku gimana. Tapi di ending dia memberikan kesempatan aku untuk ngomong sesuatu. Nah, disitulah kesempatan aku untuk meminta maaf, ya kan, mengutarakan perasaan. Ternyata aku sangat mempunyai perasaan yang begitu dalam. Karena sampai sekarang ada yang pro kontra, ada yang pro-nya memaafkan gua, netizen, ada yang mendukung gua, ada juga yang menghujat gua ataupun bilang gua itu pencitraan ataupun pansos lah. Tapi ya kalau gua sih sekarang gua tampung aja semua, karena ya karena kelakuan gua sih munculnya sebuah pemberitaan itu. Tidak akan orang menghujat itu kalau tidak ada. Betul, di
Di beberapa kali aku ungkapkan di media juga, aku selalu meminta maaf kepada Fas. Yang terutama yang pertama kan, aku belum menjadi ayah yang baik buat Fas gitu. Itu aja sih yang aku sesali. Terus juga perkataan aku di media-media yang lain yang dulu-dulu yang kasar dan tidak pantas diucapkan dan tidak pantas didengar dia juga akhirnya terdengar ya kan. Banyak banget lah, nggak bisa aku sebutin satu persatu. Aku pun malu sebenarnya mengungkapkan pernyataan aku ya. Sony? Yang pertama, gue tidak ada henti-hentinya mengucapkan permintaan maaf, rasa penyesalan gue, terus meyakinkan mereka kalau gue itu sebenarnya pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu aja sih untuk saat ini. Dan ada 2 kali DM yang gue kirim, bukannya gue nggak mau nge-DM lagi. Mungkin cukup kali di media gue berbicara seperti ini. Mudah-mudahan mereka menonton, mudah-mudahan Fas juga menonton ya kan, bisa menggugah hati mereka gitu, bisa terutama bisa memaafkan gua dulu dah, bisa memaafkan gua dulu, itu udah cukup. Mungkin kalau diizinkan ada rezekinya ya gua bisa ketemu dalam waktu itu. Yang pasti sih Denny kangen, Denny sayang Fas, Denny juga minta maaf atas kelakuan Denny kemarin. Jadilah anak yang baik, anak yang soleh, terus juga selalu nurut sama orang tua, dan yang paling penting jangan jadi orang yang seperti dia.